Semuanya harus jalan seimbang gitu. Kalau kita hanya sekedar berzikir, berdoa, kemudian tanpa ikhtiar, maksudnya di sini ya, Anda sudah berinvestasi, tapi tidak menguasai ilmu-ilmu investasi, hanya karena tokoh tertentu, Anda semua mempercayakan itu semua. Belas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam maupun yang baru mengunjungi channel ini. Beberapa hari ini, mohon maaf, beberapa hari ini Cahaya Islam tidak mengupload karena berbagai hal, salah satunya ya kesibukan kerja. Oke, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan. Dalam video ini saya akan kembali membahas mengenai Yusuf Mansur. Ini saya dapat lagi video dari Thaibah Channel yang sudah diupload kemarin. Kalau kawan-kawan pengen melihat, langsung saja menuju ke channel beliau, channel Pak Darso Arif. Sebenarnya hari ini saya akan membahas mengenai seorang komika yang baru keluar dari penjara ya, karena kasus tertentu. Saya juga belum terlalu mendalami. Yang jelas saya sudah melihat videonya. Komika tersebut mengejek atau diduga mengejek HRS ya, dalam kontennya mengolok-olok gitu. Dan sudah ada juga video permintaan maafnya. Saya kemarin masih berpikir bahwa orang-orang seperti ini hanya pengen viral apa bagaimana gitu, karena orang dungu macam apa yang tidak tahu bahwa hal-hal seperti itu, membuat lelucon seperti itu akan memicu kemarahan umat, khususnya umat Islam gitu. Oke, ini kita langsung saja. Namun sebelum saya masuk ke situ, ini saya ada sedikit kemarin saya dikirimin sebuah link video, dan setelah saya telusuri ternyata itu video seorang bapak-bapak yang membuat konten YouTube, karena dia berkomentar di salah satu di IG, di Instagram. Yang kalau di sini saya duga ini Instagram dari Yusuf Mansur ya. Di sini Yusuf Mansur New. Ini centang biru ya. Centang biru ya. Centang biru. Nah, di sini itu postingannya, ada postingan fotonya seperti ini, seperti yang nanti saya tampilkan di YouTube. Dan di sini Henry Kurniawan 613 ini berkomentar ya. Berkomentar, "Saya nonton YouTube Thaibah Channel." Ya, maksudnya channel yang tadi saya sebutkan ya. "Mengerikan sekali. Apa benar Pak yang dikatakan di channel tersebut?" Tanda tanya. "Soal keburukan Pak Ustadz, tolong klarifikasi biar nggak bingung kitanya mengenai isi channel tersebut." Dan uniknya di sini akun ini saya juga belum paham ya, apakah ini dioperasikan langsung oleh Yusuf Mansur atau admin atau bagaimana. Yang jelas ini centang biru ya, setelah saya cek akunnya ya. Dia membalas, @Henry Kurniawan 613, "Di sana itu benar semua, doain saya ya, makasih." Di bawah lagi masih ada komentar, katanya mau laporin. Di sini saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena saya juga masih bingung dengan hal ini gitu. Mbok ya kalau bisa klarifikasi lah, membuat video apa bagaimana gitu. Karena ini justru saya sendiri pun bingung dengan hal-hal seperti ini gitu. Ini kalau menurut saya ini kemungkinan besar memang channel beliau ya, channel beliau. Di sini saya sebentar. Ini semua postingan-postingan dari Yusuf Mansur. Nah, di sini ini followersnya ada sekitar 2,9 juta ya. 2,9 juta. Kuat dugaan saya bahwa ini channel milik Yusuf Mansur. Entah yang dioperasikan oleh admin atau Yusuf Mansur sendiri, itu yang saya tidak tahu. Itu yang ini tadi yang dikomentarin ini. "Saya nonton YouTube Thaibah Channel, mengerikan sekali. Apa benar yang dikatakan di channel tersebut soal keburukan Pak Ustadz? Tolong klarifikasi biar nggak bingung kitanya mengenai isi channel tersebut. Di sana itu benar semua, doain saya ya, makasih." Cuma seperti itu saja jawabannya gitu. Oke. Tanpa perlu memperpanjang lebar, sedikit dari saya. Jadi begini kawan-kawan, untuk kedepannya kita umat Islam harus lebih cerdas mengenai hal apapun gitu. Kita harus lebih cerdas menyikapi apapun. Jangan mudah terprovokasi, jangan gampang terpancing.
pelajari sejarah-sejarah Islam. Sejarah-sejarah Islam, Masya Allah sangat luar biasa, banyak sekali, mulai dari Sirah Nabawiyah dan lain sebagainya. Bahkan dari yang sebelum Rasulullah diutus gitu, nabi-nabi yang lain maksudnya. Karena kurangnya ilmu, keilmuan tentang Islam, kurangnya wawasan membuat kita gampang gampang tergiring gitu, pokoknya banyak hal lah. Ketika kita kurang wawasan, kurang keilmuan. Kalau saya di sini kenapa mengkhususkan Islam ya? Alhamdulillah untuk menentukan arah hidup di hari-hari ini gitu. Belum lagi yang lain-lain. Sementara ilmu Islam itu Masya Allah luas sekali. Luas sekali. Jadi saudaraku, tolong kita pelajarin ilmu Islam ini, ilmu mengenai agama Islam ini dengan dengan baik dan benar. Jangan kita acuhkan gitu. Karena dengan kita menguasai ilmu khususnya tentang keilmuan dalam agama Islam ini, insya Allah kita tidak akan mudah ditipu, tidak akan mudah dibodohin, tidak akan mudah digiring dan sebagainya gitu. Terkhususnya kita gitu, umat Muslim kita gitu, terlalu banyak mempercayai hal-hal yang bersifat gaib gitu, yang bersifat mistis. Ya memang dalam Islam pun ada, bahkan Allah pun gaib gitu. Tapi bukan berarti kemudian segala hal dibuat seperti itu gitu. Apalagi yang menyangkut tentang ibadah, puasa, sedekah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, itu semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan kemudian diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan materi dunia. Iya, betul, untuk menjadi kaya kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diwajibkan. Tapi dibarengi dengan usaha, agar usaha kita menjadi sukses dibarengi dengan ilmu yang mumpuni mengenai usaha tersebut. Misalkan Anda berdagang di pasar, ya kuasai bisnis, kuasai keilmuan tentang berdagang di pasar. Misalkan Anda investasi, kuasai keilmuan tentang investasi. Jangan hanya sekedar karena profil tokoh dari seseorang kemudian Anda mengikuti. Itu juga tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. Jangan karena ikon dari manusianya gitu. Karena manusia yang maksum, yang dijamin oleh Allah hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi minimal kita ketahui sedikit lah mengenai hal-hal yang mendasar, yang substansial. Jadi kita tidak mudah tergiring, tidak mudah dikelabuhi gitu. Jadi ketika Anda ingin berinvestasi, ingin berbisnis, ingin berdagang, ingin jualan online, segala macam, kuasai ilmunya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi antara doa dan ikhtiar itu berjalan seimbang, balance. Tidak hanya kemudian ikhtiar saja, usaha saja. Tidak hanya juga kemudian berdoa saja. Semuanya harus jalan seimbang gitu. Kalau kita hanya sekadar berzikir, berdoa, kemudian tanpa ikhtiar, maksudnya di sini ya, Anda sudah berinvestasi, tapi tidak menguasai ilmu-ilmu investasi, hanya karena tokoh tertentu, Anda semua mempercayakan itu semua. Belas. Akhirnya Anda tidak memegang bukti-bukti apapun segala macam. Belakangan kemudian menjadi korban gitu. Ini saya tidak menyinggung pihak manapun, ini bersifat umum ya kepada kita semua gitu, agar mempelajari semuanya gitu, agar mempelajari ilmu agamanya, mempelajari ilmu berbisnis dan segala macam, baru kemudian mulai berani terjun gitu. Karena gimana ya, terkadang kita mudah dikecoh dengan hal-hal yang bersifat keagamaan gitu. Ya sebenarnya bagus ya, saya merasa umat Muslim Indonesia itu sangat antusias sekali ketika berbicara mengenai keagamaan gitu. Hanya sayangnya kurangnya ini, nggak semua ya, sebagian kecil. Hanya sayangnya itu tidak dibarengi dengan keilmuan yang mumpuni gitu. Kita bagus mengidolakan seorang ulama, itu bagus, tapi ya kita harus lihat-lihat juga gitu. Tidak asal sekedar mengidolakan karena suaranya bagus, ceramahnya bagus. Kita harus melihat apa konteks yang diceramahkan itu apa. Apakah sesuai dengan rule atau rambu-rambu dalam ajaran agama Islam, Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selamat menikmati video berikut. Saya harap tidak di-skip, dinonton dengan sebaik mungkin, sedetail mungkin, diperhatikan baik-baik, jangan di-skip kemudian berkomentar dengan tidak bijak gitu. Dan satu pesan terakhir,
Saya pikir tidak ada lagi istilah gibah gibun yang ngomong gibah gibun, karena ini berbicara mengenai keumatan gitu, berbicara mengenai kepentingan orang banyak. Artinya ada pihak ada yang terkait dengan keumatan gitu. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah gibah segala macam. Saya Khalid Al-Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Darso Arif Tokuama di Toiba Channel. Pagi ini saya mau menyapa dulu para pengusaha pesudahan Yusuf Mansur, yaitu para pebisnis Python. Apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda hari ini sudah mendapatkan downline? Anda memang harus bekerja keras untuk mendapatkan downline, karena dengan begitu Anda baru bisa mendapatkan penghasilan. Bagi para pebisnis Python yang sudah bergabung bertahun-tahun lamanya, saya juga mau bertanya, apakah Anda sudah mendapatkan reward berupa mobil mewah, rumah mewah, keliling dunia dan lain sebagainya? Atau mungkin Anda sudah mendapatkan pinjaman 50 juta dari Yusuf Mansur? Kalau Anda belum mendapatkan downline hari ini, ya silakanlah Anda mencari sebanyak mungkin calon-calon pebisnis Python di media sosial. Anda boleh mengatakan bahwa diri Anda sukses, Anda boleh mengatakan bahwa diri Anda sudah kaya raya, sudah mendapatkan mobil mewah, rumah mewah dan lain sebagainya, supaya orang-orang menjadi tertarik. Seperti apa yang selama ini dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap Anda. Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia akan membeli Real Madrid, dia akan membeli saham FIFA kok punya saham, dia akan membeli Senayan, akan membeli Singapura, akan membeli kembali Indonesia. Jadi Anda juga harus meniru itu dengan menyampaikan sesuatu yang hiperbol gitu, supaya Anda mendapatkan downline. Tentang Python saya mau sampaikan di sini bahwa ini sudah bulan Oktober ya, 2021. Sementara Yusuf Mansur itu pada awal tahun ini, sekitar bulan Januari dan Februari, dia itu sesumbar di media bahwa pada bulan September 2021 Python akan IPO atau menjual sahamnya kepada umum di bursa saham. Ini sudah bulan Oktober, tapi informasi soal Python IPO itu belum juga muncul. Lalu saya mau bertanya kepada media-media yang sudah menyebarkan informasi tentang rencana Yusuf Mansur, yakin bahwa September akan IPO. Anda harus konfirmasi ulang kepada Yusuf Mansur, kenapa sampai Oktober ini belum ada informasi soal IPO-nya Python. Anda juga jangan sampai ikut menyebarkan ketidakbenaran dalam masyarakat atau menyebarkan sesuatu informasi yang sesungguhnya tidak benar itu. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Tolong konfirmasi lagi ke Yusuf Mansur, Anda telah menyebarkan berita itu dan sampai apa yang terjadi pada bulan September sehingga Python tidak muncul beritanya soal IPO dia. Ada begitu banyak orang yang mendaftar sebagai pebisnis Python. Ada yang mendaftar dengan 350.000 saja, ada yang mendaftar dengan 10 juta bahkan lebih. Semua orang yang mendaftar itu punya impian untuk menjadi orang kaya raya dalam waktu yang singkat seperti janji-janji Yusuf Mansur. Tapi coba kita sebutkan atau cobalah Anda tampilkan diri Anda sudah kaya raya, sudah mendapatkan reward yang macam-macam itu. Tolong tampilkan diri Anda dan saya akan mendatangi Anda dan meliput Anda secara tuntas. Dari begitu banyak orang yang mendaftarkan diri sebagai pebisnis dan pengguna Python, kita bolehlah bertanya, uang yang saudara daftarkan itu dari 350.000 sampai 10 juta ke atas itu, kemana kira-kira uang itu dilabuhkan oleh Yusuf Mansur? Saya pribadi menduga bahwa uang yang mungkin miliaran pasti, karena ribuan orang mendaftar dari Python itu, dari saudara-saudara mendaftar Python itu. Saya menduga bahwa sebagian uang itu dipakai Yusuf Mansur untuk mengambil alih atau mengakuisisi
penyelesaian pembangunan dan penggunaan operasionalnya bangunan yang belakangan kita kenal sebagai apartemen dan hotel city di Tangerang. Ya, kenapa saya mengatakan begitu, bahwa uang Paitren dipakai Yusuf Mansur untuk mengambil alih pembangunan dan belakangan gedung yang kita dikenal dengan hotel dan apartemen city. Begini, dari Pak Haji AM yang Anda saksikan videonya beberapa video sebelum ini, pemilik awal dari proyek bangunan itu yang belakangan kita dikenalkan Yusuf Mansur sebagai apartemen dan hotel city, itu ketika pengambil alihan itu Yusuf Mansur harus membayar kepada Pak Haji AM uang sebesar 14 miliar 700 juta. Selain itu Yusuf Mansur juga harus melanjutkan pembayaran kredit kepada BTN yang sudah diambil oleh Pak Haji AM dengan perusahaannya bernama PT Inex Arsindo. Nah, untuk menenangkan hati Pak Haji AM ini, Yusuf Mansur berkata kepada beliau, ini yang saya tirukan dari beliau, kurang lebih Yusuf Mansur mengatakan begini, Pak Haji tenang saja, nanti utang saya dan kredit ke BTN akan saya ambil dari Paitren yang sebentar lagi akan beroperasi. Itu tahun 2012 ya. Nah, hari ini mungkin kita bisa buktikan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu, bahwa dia akan membayar hutang dia kepada Haji AM dan melanjutkan kredit BTN itu dari uang Paitren. Begini, Anda cobalah datang ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang kantornya nggak jauh dari stasiun Cikini, Jakarta. Anda mintalah data-data soal PT Inex Arsindo, PT yang perusahaan yang membawahi Hotel City itu. Di situ Anda akan menemukan informasi soal di akta perubahannya ya. Anda akan menemukan informasi soal siapa pengurus dan pemegang saham PT itu. Di informasi itu disebutkan bahwa Yusuf Mansur sebagai direktur utama. Kemudian Siti Maimunah atau istrinya Yusuf Mansur sebagai direktur. Kemudian ada Jody Brotoseno, pemegang merek dari warung Stick and Stick, sebagai komisaris utama. Juga ada Siti Haryani Nur Utami sebagai komisaris. Nah, di situ tertera juga PT Verita Sentosa International atau Paitren sebagai pemegang 519 lembar saham. Pertanyaannya, kenapa Yusuf Mansur mengikutkan Paitren dalam pemegang saham? Dugaan saya begini, karena memang Yusuf Mansur memakai uang Paitren untuk mengambil alih dan mengelola Hotel City itu, sehingga Yusuf Mansur harus memasukkan nama Paitren dalam pemegang saham. Karena di Paitren lah ada uang cash di situ. Nah, dari mana uangnya? Ya dari saudara-saudara yang mendaftar sebagai anggota Paitren itu. Jika Yusuf Mansur tidak memakai Paitren, uang Paitren maksud saya, maka pertama dia tidak bisa membayar hutang kepada Haji AM, juga tidak bisa membayar kredit ke BTN. Kalau ini terjadi, maka kedua tower itu akan disita oleh BTN dan akibatnya sangat fatal sekali. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu pemegang sertifikat patungan usaha yang oleh Yusuf Mansur diniatkan untuk membangun dan menjalankan Hotel City itu? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang sertifikat patungan usaha ini, Anda punya masalah yang lain yang juga begitu ruwet dengan Yusuf Mansur. Hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Dari Kebun Anggrek Ragunan, saya Darso Arif. Jangan lupa, saya meminta untuk mensubscribe video ini, memberikan apresiasi Anda. Juga silakan dikomentari dan boleh di-share sebanyak mungkin. Saya bisa dihubungi di 0812-899-15330 untuk berbagi cerita pengalaman Anda berbisnis dengan Yusuf Mansur
atau pengalaman kehidupan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.